Bayangin lo hidup di abad ke-19, lalu nulis buku tentang kendaraan yang bisa nyelam ke dasar laut berbulan-bulan. Atau di tahun 1940-an, lo membayangkan dunia di mana setiap gerak-gerik manusia diawasi kamera. Orang-orang mungkin akan ketawa dan bilang lo gila. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, semua itu jadi kenyataan. Jules Verne dan George Orwell bukan sekedar penulis fiksi, mereka adalah peramal masa depan. Hari ini kita bakal bahas gimana prediksi mereka tentang kapal selam modern dan pengawasan massal yang berubah dari imajinasi jadi kenyataan. Dan apa yang bisa kita pelajari untuk masa depan. Lipstick biru, let's dive in. Jules Verne, bapak sci-fi modern, menulis 20,000 Leagues Under the Sea tahun 1870. Di situ dia ngenalin kita ke Nautilus, kapal selam canggih yang bisa nyelam dalam jangka waktu lama tanpa naik ke permukaan. Di zamannya, itu ide gila. Pada waktu itu, kapal selam tuh masih primitif ya, lebih mirip tabung besi yang bisa nyemplung ke air bentar sebelum akhirnya bocor dan tenggelam. Tapi Verne udah ngebayangin kapal dengan sistem listrik yang canggih, hampir mirip dengan kapal selam nuklir modern. Nautilusnya Verne itu bisa nyelam berbulan-bulan karena punya sistem tenaga listrik yang nggak butuh udara dari luar. Itu mirip banget sama teknologi kapal selam bertenaga nuklir yang sekarang jadi standar di banyak angkatan laut. Tapi yang lebih gila lagi adalah Verne juga meramalkan penggunaan torpedo modern. Di zamannya, konsep senjata bawah laut yang bisa dikontrol itu belum ada. Tapi sekarang, hampir semua kapal selam militer pakai torpedo yang bisa dikendaliin otomatis. Apakah ilmuwan terinspirasi dari Jules Verne? Jawabannya, iya. Banyak sendiri yang baca bukunya dan kepikiran buat ngembangin kapal selam modern. Jadi, tanpa Jules Verne, mungkin kapal selam kita nggak akan secanggih sekarang. Kalau Jules Verne ngebayangin teknologi bawah laut, George Orwell meramalkan dunia yang diawasi secara penuh. Bukunya yang diterbitkan tahun 1949 ngenalin kita ke konsep Big Brother. Big Brother ini bukan cuma sekedar pemimpin fiktif ya, dia simbol dari pengawasan massal yang kita lihat sekarang. Orwell ngebayangin dunia di mana setiap gerakan, setiap percakapan, dan bahkan pikiran manusia dikontrol oleh pemerintah. Sounds familiar? Di zaman Orwell, konsep kayak gini tuh masih fiksi. Tapi sekarang, kamera di mana-mana, Google tahu apa yang lo cari. Handphone lo nguping percakapan lo, dan algoritma bisa nebak kebiasaan lo lebih baik daripada diri lo sendiri. Di Cina ada sistem social credit, di mana kelakuan warga dipantau dan dikasih skor. Skor rendah bisa dilarang naik pesawat atau kereta cepat. Gue jadi inget series Black Mirror yang Nosedive. Di beberapa negara, pemerintah bisa ngecek chat pribadi tanpa izin. Orwell pasti nggak nyangka kalau dunia bakal jadi kayak gini, secepat ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Kenapa prediksi mereka semua bisa jadi kenyataan? Banyak ilmuwan yang terinspirasi dari fiksi. Makanya nggak heran kalau banyak teknologi sekarang awalnya muncul di novel atau film sci-fi. Kadang masa depan nggak seindah yang dibayangkan ya. Jules Verne membayangkan kapal selam untuk eksplorasi loh awalnya, tapi sekarang kapal selam tuh lebih banyak dipakai buat perang. Orwell membayangkan pengawasan sebagai peringatan, tapi sekarang justru jadi kenyataan. Masa depan masih bisa kita bentuk. Kalau kalian udah lihat bahwa fiksi bisa jadi kenyataan ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita bisa meramal masa depan sekarang, kira-kira 50 tahun lagi dunia bakal jadi kayak gimana? Sekarang giliran kalian. Teknologi apa yang menurut kalian bakal jadi kenyataan dalam beberapa dekade ke depan? Tulis di komentar, like video ini, dan subscribe Lipstick Biru. Gratis. Kalau lo mau lihat lebih banyak pembahasan tentang masa depan yang udah ada di depan mata. Bye.